Halo semuanya, apa kabar? Dan kembali lagi dengan Eka di sini di Upcoding. Dan kali ini saya ingin membuat sebuah video dengan format baru, yaitu saya sebut namanya Tanya Dev. Artinya teman-teman yang sudah bertanya kemarin-kemarin di video saya kemarin-kemarin itu yang bertanya tentang apa aja, dan akan saya buatkan video seperti ini untuk menjawab pertanyaan tersebut satu persatu, meskipun nggak semuanya ya. Jadi saya akan pilih pertanyaan-pertanyaan tersebut. Mudah-mudahan dengan seperti itu bisa bermanfaat buat bukan cuman buat yang bertanya, tetapi juga buat kalian semuanya yang setia di channel Upcoding ini. Oke, jadi yang pertama adalah dari Prasetya Abdi Putra. Halo Prasetya Abdi Putra, dimanapun engkau berada saat ini. Dan dia bertanya, Mas, apa benar kalau programmer itu harus jago matematika? Nah, sebenarnya ini salah satu yang bikin orang itu takut jadi programmer. Dikiranya programmer tuh harus jago matematika lah, harus ambil jurusan IPA lah di SMA, harus IQ-nya tinggi lah. Enggak, itu sebenarnya apa? Itu stereotype yang salah, teman-teman ya. Tapi sebenarnya enggak 100% salah juga, enggak 100% enggak benar juga gitu loh. Artinya matematika itu di programming itu tergantung kalian tuh mau program apa. Misalnya kalau saya tuh awal-awalnya cuman ingin menjadi seorang web developer, bisa bikin website, bisa bikin aplikasi misalkan. Itu ya dari 2009 sampai sekarang itu saya nggak pernah yang namanya memakai rumus-rumus matematika yang kompleks, misalkan harus memakai vektor, harus memakai matrix, harus aljabar, itu apa yang itu sama sekali nggak saya diperlukan di pekerjaan saya yang waktu itu hanya perlu membuat website, membuat web aplikasi, ataupun membuat sebuah aplikasi berbasis mobile sederhana. Itu nggak diperlukan. Tuh. Tapi dari pengalaman saya, kalau kalian ingin fokus di bidang game programming, atau kalian ingin fokus di bidang AI, machine learning, itu wajib atau mutlak memiliki dasar matematika yang yang mumpuni lah ya. Artinya dasarnya itu harus, ya paling nggak kalian tuh punya dasar matematika yang bagus gitu loh. Bukan berarti harus jago seperti misalkan Albert Einstein gitu, bukan. Kalian tuh harus paling nggak tahu apa itu seperti tadi metrik, vektor seperti itu, terus apa itu namanya dot products, apa itu matrix multiplication. Misalkan kalau di game itu kan kita perlu memindahkan objek itu dari koordinat ini ke koordinat ini, gimana caranya. Misalkan secontoh ya di gamenya Angry Bird ya, artinya kita kan melempar batu misalkan dari titik ini itu melempar ke titik yang satunya, itu kan harus ada kurvanya, itu pastinya perlu matematika biar kalian tuh tahu bisa membuat seperti itu gitu loh. Sama juga dengan machine learning, ML. Kebetulan saya juga lagi belajar ML sekarang ini, dan terus terang saja itu susahnya minta ampun. Ya, ini bukannya membuat kalian semua takut, gak? Artinya dengan skill matematika saya yang pas-pasan itu berat ya, tapi itu semua bisa dipelajari. Itulah yang saya lakukan sekarang. Jadi saya mulai mengingat-ingat lagi pelajaran-pelajaran SMA dulu yang vektor atau metrik itu gimana caranya. Jadi seperti itu tuh saya mulai belajar lagi gitu. Saya mulai mengingat-ingat lagi, ternyata apa yang saya pelajari dulu di SMA itu ternyata berguna juga di machine learning gitu loh. Jadi nggak usah takut. Tapi secara umum, kalau kalian ingin menjadi seorang programmer itu nggak perlu matematika yang ahli sekali, cukup yang dasarnya aja. Dan jadi jawabannya adalah iya dan tidak. Iya artinya kita perlu matematika di satu bidang tertentu. Tapi kalau misalkan kalian tuh fokusnya itu di web developer, app developer, itu rata-rata ya tidak perlu keahlian ataupun skill matematika yang super atau jago gitu loh. Gitu. Oke, selanjutnya penanya yang kedua yang saya pilih adalah namanya Salman Al-Farisi. Halo Salman, apa kabar? Mudah-mudahan sehat. Jadi pertanyaannya, beli tanya dong, kalau belajar program itu mending di buku apa video? Nah, ini juga saya juga sering baca juga yang banyak yang nanya seperti ini. Kalau saya sendiri jawabnya, jangan pilih-pilih sumber, gitu loh, ya. Mau buku, mau video, mau blog, mau Stack Overflow, mau YouTube, mau berbayar, mau gratis, jangan pilih-pilih, hajar semuanya. Jadi media-media itu ya, itu ada bukan untuk saling menggantikan. Artinya
Oh sekarang udah ada YouTube, itu bukan untuk menggantikan blog, enggak. Jadi media-media itu ada untuk saling melengkapi ya. Misalkan kalau cari tutorial, misalkan belajar buat aplikasi Android gitu, misalkan ada bukunya kurang lengkap, ya tinggal cari blog, tinggal buka YouTube, tinggal ikut kursus online gitu loh. Jadi mereka itu semua itu untuk saling melengkapi, bukan untuk menggantikan. Kalau mau belajar, hajar semuanya di media-media tersebut. Saya akan belajar dari semua sumber yang akan saya dapatkan. Pastinya saya juga baca banyak blog, nonton banyak video di YouTube, ikut-ikut kursus-kursus online yang gratis, bahkan ikut-ikut juga kursus-kursus online yang berbayar, misalkan di Udemy ataupun di Coursera itu saya ikut gitu loh. Artinya kita beli sepatu mahal bisa gitu kan, nggak mikir, tapi kalau cuma untuk ikut bayar kursus online misalkan itu masih mikir, itu janganlah ya. Jangan takut untuk berinvestasi ke dirinya kita sendiri. Jadi poinnya adalah manfaatkan semua media-media tersebut, jangan milih-milih sumber gitu loh. Dan yang kedua, jadi Salman juga bertanya, dari pengalaman dia dari belajar dari buku berbahasa Indonesia itu dia rasa kurang lengkap gitu loh. Tapi kalau mau baca tutorial bahasa Inggris kurang paham. Saya sering sekali bilang ini sama orang, kombinasi bahasa Inggris, skill bahasa Inggris ditambah skill komputer, apalagi skill bisa programming, itu dahsyat sekali. Ya. Kalian misalnya sekarang tinggal di sebuah desa, tapi bisa bahasa Inggris, bisa skill, bisa bikin program, suatu saat nanti kalian tuh tiba-tiba bisa kerja di Silicon Valley, atau tiba-tiba kalian bisa kerja di Australia, misalkan, ya. Itu nggak nutup kemungkinan, gitu loh. Makanya, jadi silahkan kalian tuh belajar bikin program, tapi jangan lupa ya, sempatkan juga belajar bahasa Inggris, bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Karena mungkin bisa saya bilang, mungkin ya 80% sekarang ini tutorial-tutorial yang bagus yang bisa saya temukan itu masih di berbahasa Inggris gitu loh. Nggak harus fasih ngomong, artinya kalau kalian bisa tuh baca aja blog berbahasa Inggris, ataupun bisa mendengarkan video berbahasa Inggris, itu ngerti apa maksudnya, itu sudah cukup membuat kalian tuh bisa mendapatkan sumber-sumber yang lebih luas lagi, nggak cuma berbahasa Indonesia tapi berbahasa asing, terutama bahasa Inggris. Gitu. Jadi yang terakhir adalah dari Rizky Tirta Bono. Halo Rizky, apa kabar? Jadi pertanyaan adalah, mindsetku sama kayak kakak, kasih tips dan trik dong biar bisa kerja di Australia jadi programmer. Rencana saya akan masuk komunitas IT programmer berbasis pondok. Semoga bisa kayak kakak. Terima kasih sebelumnya. Artinya itu bagus sekali, punya mindset yang saya nggak tahu mindset yang mana yang dimaksud. Tapi kalau saya mindsetnya pasti bisa, pasti akan bisa, dan harus bisa gitu loh. Terima kasih. Ceritanya saya tuh mudah-mudahan bisa menginspirasi juga. Itu bagus sekali. Dan kalau kalian bisa jadi programmer, lihat kemungkinan apa yang bisa terjadi gitu loh. Ya, seperti saya bilang tadi, kalau kalian bisa bahasa Inggris, bisa bikin program, jangankan Australia, kalian tuh bisa berakhir di Silicon Valley, di Google, di Facebook misalkan, gitu. Jadi ya tinggikan mimpi dulu lah ya. Oke, jadi ini tips umum ya. Ini bukan tips supaya bisa dapat kerja di luar negeri, enggak. Ini tips secara umum buat kalian yang ingin jadi programmer. Jadi gini, saya sudah jawab pertanyaan si Rizky ini di YouTube. Cuman saya ingin bagikan juga melalui video karena saya pikir juga bermanfaat sekali buat semuanya. Oke, yang pertama adalah buat atau tulis kode yang banyak, bikin program yang banyak. Ya, jadi kalau menurut saya orang yang jago programming itu, orang yang expert di coding itu bukan karena mereka IQ-nya tinggi, bukan karena skill matematikanya itu dapat 9, 10 terus, enggak. Tapi karena itu mereka tuh coding lebih banyak gitu loh. Karena mereka tuh bikin kode, bikin program, latihan bikin program itu rata-rata lebih banyak dari yang lainnya gitu loh. Makanya dia tuh jadi expert ya karena dia melakukan itu sering terus-menerus dan jadi expert gitu loh. Itu sederhana sekali ya. Jadi jangan berharap ingin jadi seorang developer yang expert tetapi coding cuma sekali seminggu, apalagi sekali sebulan. Enggak, gitu loh. Dan tips yang kedua adalah banyak baca. Seperti saya bilang tadi, banyak baca,
baik itu yang berbahasa Indonesia, bahasa Inggris, blog, di YouTube, online course yang free ataupun berbayar, silahkan baca semua, dapatkan semua, serap semua ilmu yang kalian bisa dapatkan dari semua sumber-sumber tersebut. Itu tips yang kedua. Kalau jadi terus yang ketiga, saya sarankan buat akun GitHub. Buat akun GitHub sekarang juga. Kalau kalian ingin jadi programmer, tapi belum punya akun GitHub, ataupun Bitbucket, ataupun GitLab, buat sekarang juga. Setiap kode yang kalian tulis, upload di sana. Jadi kenapa? Karena ingat pepatah ini, talk is cheap, show me the code. Ya, seperti itu caranya kita tuh menunjukkan bahwa kita itu bisa bikin program gitu loh. Misalkan kalau saya misalkan harus menginterview seorang programmer, misalkan masuk ke perusahaan tempat saya bekerja, misalkan ya, saya akan cek dulu apakah dia punya GitHub atau enggak. Karena saya ingin melihat gimana kodenya, seperti apa kodenya, apa aja yang pernah dia buat. Jadi dari sana aja saya sudah bisa melihat, oh, jadi orang ini skillnya seperti ini, kemampuannya seperti ini, dia bisa bikin ini, dan sebagainya gitu loh. Oke, yang keempat adalah buat blog atau vlog. Seperti saya bikin video YouTube ini gitu loh. Jadi bagikan pengalaman kalian semuanya, baik itu pengalaman kalian bikin program, ataupun pengalaman kesulitan kalian tuh lagi coding, itu kalau bisa bagikan di blog ataupun vlog. Seperti misalkan saya bikin vlog seperti ini gitu loh. Kenapa itu penting? Itu artinya apa ya? Sama seperti GitHub tadi, itu adalah menunjukkan bahwa kalian itu bisa bikin program, kalian itu bisa coding gitu loh. Kalian itu menemukan masalah dan kalian bisa mencari solusinya. Itu caranya menunjukkan bahwa kita itu seorang programmer, seorang developer gitu. Jadi itu penting sekali. Bahkan ya, sebagai flashback dikit, saya itu mendapatkan pekerjaan di perusahaan tempat saya bekerja ini karena dulu itu saya ngeblog. Jadi saya tuh banyak ngeblog tentang tentang web development waktu itu. Dan si ownernya tempat saya bekerja sekarang ini, dia melihat blog saya, dia mengkontak, dan akhirnya kita kerjasama gitu loh. Itu pentingnya gimana kita tuh menunjukkan bahwa kita itu bisa loh bikin program gitu loh. Jadi saya tuh nggak cuma bilang halo saya bisa bikin program, tapi saya nggak menunjukkan buktinya apa-apa. Tapi dengan saya ngeblog, dengan saya bikin video, dengan saya menaruh kode-kode saya di GitHub, saya open source kan semuanya, itu menunjukkan bahwa oke, saya bisa bikin program. Maka orang yang misalnya pengen meng-hire teman-teman, mengajak kalian kerja gitu, ya dia bisa melihat, oh ini orang memang benar bisa, gak cuma ngomong bisa bikin program, tapi beneran bisa bikin program gitu loh. Itu intinya. Karena itu penting buat orang-orang seperti saya ini yang saya bukan lulusan IT, saya nggak punya ijazah S1, saya nggak punya. Jadi satu-satunya cara buat saya ini menunjukkan bahwa saya bisa bikin program atau saya adalah programmer adalah dengan seperti tadi. Yaitu saya dengan menaruh kodenya saya memperlihatkan kodenya saya di GitHub, dan juga saya bikin blog waktu itu, dan juga saya nge-vlog seperti saat ini, mencoba untuk membagikan pengalaman saya, apapun kesulitan saya, ataupun membagikan tips-tips yang mungkin akan berguna buat teman-temannya lainnya gitu loh. Jadi itu dia 3 penanya yang pertanyaannya saya pilih untuk kali ini, yaitu dari Prasetya Abdi Putra, dan setelah itu ada Salman Al-Farisi, dan yang terakhir adalah Rizky Tirta Buwono. Jadi kalau masih ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Gak harus di video ini, di video mana aja. Kalau kalian suka dengan format seperti ini, dengan tanya dev seperti ini, silahkan like. Buat kalian yang nonton tapi belum subscribe di Upcoding, silahkan subscribe dulu. Dan sampai jumpa di seri-seri tanya dev berikutnya dan video-video menarik saya lainnya.